Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk graphic card Asus Strix GeForce GTX 1050 Ti. Jadi untuk graphic cardnya ini dilengkapi dengan fitur Aura Sync ya guys, dan ini untuk OC Edition atau untuk overclock edition dari Astrindo ya guys ya. Baik, untuk kemasannya seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar. Ini untuk minimum requirementnya, powernya itu di angka 300 watt ya, di angka 300 watt dengan 6 pin power tambahan. Oke, ya, kita akan lihat di sini kemasannya seperti ini, dan di bagian belakang seperti ini ya guys, ada logonya 3 years limited warranty HDMI. Oke, langsung kita buka aja. Untuk unitnya kita akan langsung diperlihatkan dengan foam penutup, kemudian graphic cardnya ini kita keluarkan di sini. Kelengkapannya ada plastik statik, kemudian ada apa ini, manual book, ada DVD dari Rockstrix, kemudian ada straps itu kayak tali untuk pengikat kabel mungkin ya, dan juga ada kartu garansi. Ini kartu garansi Astrindo, expired di bulan 11 2021 ya, berarti akhir tahun ini ya akan berakhirnya. Oke, kita akan lihat di graphic cardnya guys. Saya akan keluarkan dari boxnya dan kita akan perhatikan bersama-sama. Oke. Baik, jadi untuk graphic cardnya sendiri ini dilengkapi dengan dual fan ya. Dan di sini stikernya sudah dipasang. Kita akan lihat lebih detail di sini. Stikernya sudah dipasang, sudah dipakai, dan kalau dilihat di sini heatsinknya itu benar-benar masih kinclong ya guys. Benar-benar masih seperti baru, bersih banget ya guys ya heatsinknya. Tidak ada karat, tidak ada korosi, tidak ada jamur. Dan kalau di bagian portnya kita lihat di sini, bagian plat portnya juga benar-benar masih seperti baru ya. Ada port display port HDMI dan dual DVI port, dual DVI ya. Kita buka aja biar terlihat. Ini kalau memang benar-benar unitnya masih kinyis-kinyis ya. Kemudian untuk suplai dayanya, oh ya, sebelumnya di sini ada LED ya, lampu LED RGB LED Aura Sync. Ini bisa disetting dengan software, jadi dia bisa berkedip-kedip sesuai dengan yang kita inginkan atau otomatis. Kemudian untuk suplai dayanya di sini membutuhkan 6 pin power tambahan. Jadi minimal requirementnya 300 watt sesuai dengan yang tertera di dalam box. Dan di sini masih bersih banget, masih kinclong ya. Ini bisa untuk fan tambahan, ada portnya untuk fan tambahan. Dan untuk di bagian PCI Express-nya di sini juga masih kinclong ya guys, kinyis-kinyis ya. Oke, kita ke bagian belakang. Jadi untuk di bagian belakangnya seperti ini guys, masih utuh segel dari pabrikannya. Segel dari pabrikannya masih utuh. Kemudian di sini juga ada segel dari Asus Indonesia, garansi resmi. Ada serial numbernya, dan ini pembelian per bulan 11 2018. Sesuai dengan kartu garansinya tadi, expire di bulan 11 2021 tahun ini ya guys ya. Baik, kita akan langsung pasang ke dalam unit. Dan untuk serial numbernya ini sudah saya cek per 2021 ini ya guys ya. Untuk kartu garansi untuk nomor serial numbernya kalau saya cek itu per bulan Juli, akhir Juli 2021. Namun untuk kartu garansinya per bulan 11 sesuai dengan pembelian di 16/11/2018. Oke, kita pasang guys. Baik guys, jadi untuk graphic card nih sudah terpasang di unit saya, dan di sini kita suplai dengan PCI Express 6 pin power tambahan ya guys ya. Baik, kemudian saya support dengan PSU Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian di bagian belakang saya menggunakan port di bagian HDMI nya, teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian saya nyalakan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
Mouse sudah memberikan respon menyala, ada aliran listrik, dan kita nyalakan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi lampu sudah menyala ya guys ya. Kita ke display terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu sampai driver terdeteksi. Ya, sudah masuk ke sistem. Kita tunggu terlebih dahulu guys. Ya, oh ya, saya tunjukkan terlebih dahulu guys. Lampunya tadi tidak menyala karena mungkin belum terdeteksi untuk softwarenya ya, Nvidia-nya ya. Ini langsung menyala secara otomatis. Oke, kita akan langsung ke sistem guys. Tadi sebenarnya sudah menyala, cuman karena mungkin belum terdeteksi, dia hanya ngeblink. Sudah terload dengan baik untuk Nvidia-nya. Kita akan buka touch power up GPU Z dan HW monitor ya. Jadi untuk kipasnya juga udah standby secara otomatis. Kemudian kita akan fokus ke graphic card-nya aja di sini. Ti clock aja ya guys ya. Baik, terdeteksi sebagai 1050 Ti dari Asus 1043, berjalan di 16 kali, shadernya 768, GDDR5 Micron 4GB di Windows 10 64 bit, versinya Nvidia saya di 456.71, 128 bit ya. Kemudian untuk clocknya ini sama sesuai ya. Semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Untuk sensor kita akan rubah ke current. Jadi suhu saat ini terdeteksi di sistem di 37 derajat Celcius dan kondisi kipasnya idle ya, tidak berputar. Dia akan berputar saat menyentuh suhu 60 derajat Celcius. Oke. Kita akan nyalakan akan tes menggunakan ROG benchmark ya. Ini ya, kita akan centang di enable artifact scanner di 1080 guys. Oke, saat ini startingnya di 51-52 fps. Kemudian suhu menunjukkan 51 derajat, kipas belum berputar. 52 derajat, 53 derajat, kipas juga belum berputar. 54 derajat, 55 derajat, dan kipas belum berputar karena 60 derajat ya guys. 56 derajat di 50% pengetesan, dan kipas sudah mulai berputar guys di angka 56 derajat. Berarti di 55 derajat ya kipas sudah mulai berputar ya. Ya, betul sekali. Saat ini suhu 58 derajat, kipas sudah berputar di 79 atau 80% pengetesan guys. Oke, stabil di 50 fps, hampir 100%, 10% lagi, 99, 100% ya. Suhu di 59 derajat Celcius dengan skor 3020 ya. Average fps di 50 fps guys, seperti itu. Oke, kita lihat skor maksimalnya. Highest, kita rubah ke highest. Di sini untuk GPU clocknya di 1809.5 atau 1810 MHz ya guys ya. Kemudian untuk memori clocknya di 1752, dia bisa maksimal di 3500 MHz. Kemudian untuk suhu maksimal di angka 59 derajat Celcius dengan TDP di 81.9 watt ya guys. Kemudian untuk average-nya di 47.7 watt. Sedangkan minimal saat idle dia hanya butuh 29.2 watt saja. Jadi itulah kenapa syarat minimal 300 watt harus terpenuhi dalam kondisi PSU-nya sehat dan PG atau power gue-nya itu di atas 250 milisecond. Oke, ini akan saya screenshot terlebih dahulu guys, dan kita lanjutkan tes yang kedua menggunakan 3D Mark. Oke, yang berikutnya kita akan lanjut tes menggunakan aplikasi 3D Max. Ya guys ya, kita akan stress test graphic card ini dalam kurun waktu 20 loop tes ya.
sistem saya Windows 10, saya menggunakan prosesor Intel Core i5, kemudian grafik card saya di GTX 1050 Ti tadi Rockstrix ya guys. Kita akan jalankan night ride stress test ya guys ya. Oke, jadi seperti biasa nanti akan saya record di bagian awal saja, looping pertama, dan kemudian recordnya akan saya pause dan kita lanjutkan di loop ke 20 sampai kita review hasil dari benchmarknya ya guys ya. Jadi untuk tes yang pertama tadi menggunakan ROG benchmark, performanya sangat bagus ya. Dan kita lanjutkan tes yang kedua menggunakan night ride graphic test 1. Kita akan stress test selama 20 menit nonstop ya guys ya. Bagaimana sih performa graphic cardnya? Kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu guys. ...160 fps ya. Mungkin di layar tidak terlihat ya guys. Oke, dalam satu loopnya ini kita akan lihat akan terkumpul berapa fps ya. Akan terkumpul berapa frame maksud saya. Ini untuk kelas 1050 Ti. Kipas sudah mulai berputar di layar. Dan kipasnya silent ya, ini mic-nya saya dekatkan. Mantap, silent. Oke, sudah 5000 frame di setengah perjalanan untuk satu loopnya. Ya, menjelang 1 menit. Hampir 1 menit. Frame yang terkumpul adalah sebesar 8700 frame. Oke, loop yang pertama sudah berhasil. Kita akan pause recordnya. Nanti kita lanjutkan ke loop 19 dan 20 ya guys. Oke guys, kita lanjut record lagi. Ini sudah loop ke 19 akhir. Dan ini akan beralih ke loop 20, loop terakhir ya guys ya. Ya, ini loop terakhir. Dari pengamatan saya tadi, kondisi untuk frame yang terkumpul dari setiap loopnya itu di 8700 frame dengan fps di atas 140 fps ya, 150 kadang 140 seperti itu. Kemudian untuk performa kipasnya juga sangat silent guys. Ini kipasnya mic-nya saya arahkan ke kipas, sangat silent. Dan suhu di seputaran hotspot juga sangat dingin. Kemudian performa dari renderingnya juga sangat-sangat mulus ya guys. Baik, ini akan segera berakhir untuk proses renderingnya. Jadi ini sudah kita stress test menggunakan night ride 20 menit. Ini akan menuju ke berakhirnya proses. Ini loop ke-20, teman-teman bisa lihat di layar, frame di 8700 sekian, seperti itu guys. Ya, ini running benchmark sudah berakhir. Please wait loading result. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap. Performanya benar-benar masih seperti baru ya guys ya. 99.5% dan ini valid score ya. Untuk loop burst loopnya fps-nya itu di 147.83, sedangkan base loopnya itu di 148.58. Sebenarnya bisa selisih sedikit ya guys ya. Jadi bisa dibilang frame rate-nya sangat stabil ya. Oke, kemudian kita akan lihat monitoringnya di sini, grafiknya untuk suhu ya cukup adem banget guys, sangat adem guys. Ini di 57 derajat Celcius itu sebagai suhu terendah, dan di bagian akhir malah turun di 56 derajat Celcius, 56 sekian, dengan GPU load di 99%, 98%, 98%, 99% ya, average di segitu ya guys ya. Oke, jadi untuk performanya bisa dibilang grafik card ini sangat bagus ya. Kondisinya juga masih sangat kinclong, mulus, dan seperti teman-teman, maaf guys, lihat di layar di sini kipas sudah mulai idle lagi di suhu di bawah 50 pastinya, ini sudah idle lagi guys. Oke guys, untuk review grafiknya kurang lebih saya akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di review grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Kita akan ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.